Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Di masa lalu di kawasan subur tanah Arab, suatu kaum tinggal dalam kesejahteraan. Ialah kaum Tsamud yang terkenal karena kota canggihnya, Madain Saleh. Disebut demikian karena Nabi Soleh diutus di tengah kaum tersebut. Tsamud memiliki teknologi tercanggih di zamannya. Mereka mampu menyulap gunung menjadi istana musim dingin dan lahan tandus menjadi istana musim panas. Kebun-kebun mereka dipenuhi buah-buah ranum dengan sistem pengairan yang canggih. Beragam nikmat dari Allah itu ternyata membuat kaum Tsamud sombong dan kafir. Mereka menyembah patung-patung yang dibuat oleh tangan mereka sendiri. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Saleh agar menunjukkan jalan yang lurus kepada kaum Tsamud. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya. Demikian nasihat Nabi Saleh kepada kaumnya. Namun kaum Tsamud tak menghiraukan nasihat Nabi Saleh. Mereka justru berkata, "Kamu tidak lain hanya seorang manusia seperti kami, maka datangkanlah suatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar." Mukjizat yang mereka minta amat sangat mustahil di mata manusia, yakni sebuah unta sempurna lagi bunting yang keluar dari batu. Mereka meminta dengan rinci bagaimana karakteristik unta yang mereka inginkan. Mereka membuatnya sesulit mungkin agar Nabi Saleh tidak mampu mewujudkannya. Kaum kafir itu lalu menunjuk sebuah batu besar dan meminta sang Nabi mengeluarkan unta sesuai permintaan dari batu itu. Kaum Tsamud yakin Nabi Saleh tidak akan mampu memenuhi permintaan mereka. Namun Allah Maha Berkuasa. Baginya lah kun fayakun. Apapun bisa diwujudkan oleh Allah Sang Pencipta, meski yang mustahil di mata manusia. Nabi Saleh memiliki keimanan yang kokoh akan hal itu. Ia pun berkata kepada kaumnya, "Sebelum memohon mukjizat datang dari Allah, bagaimana menurut kalian jika aku memenuhi permintaan kalian? Apakah kalian mau beriman kepadaku, membenarkanku, dan beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kalian?" Kaum Tsamud yang kafir itu pun berjanji, "Iya, kami akan membenarkanmu dan beribadah kepada Tuhanmu." Nabi Saleh pun berdiri sholat, kemudian memanjatkan doa. Beliau alaihi salam memohon sebuah mukjizat datang dan menciptakan unta dari batu sesuai permintaan kaumnya. Allah pun segera mengabulkan. Seekor unta tiba-tiba keluar dari batu. Ciri-cirinya persis seperti yang disebutkan kaum Tsamud. Namun keajaiban menakjubkan itu ternyata tak mengubah hati orang-orang yang sombong. Sebagian besar kaum Tsamud tetap di atas kekafirannya. Mereka menyimpan kekafiran itu di dalam hati-hati mereka. Nabi Saleh pun berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." Nabi Saleh kemudian memerintahkan kaumnya agar menjaga unta ajaib yang keluar dari batu. Mereka dilarang menyakiti si unta mukjizat. Awalnya kaum Tsamud menuruti. Allah memberikan keberkahan luar biasa melalui unta ajaib ini kepada penduduk Madain Saleh. Setiap kali memerah susu unta ini, maka seluruh warga Madain Saleh dapat kenyang meminumnya. Waktu berlalu, setan kemudian membisikkan pikiran yang jahat kepada kaum Tsamud. Mereka berpikir bahwa unta Nabi Saleh telah mengambil jatah minum mereka dan ternak-ternak mereka. Mereka beralasan karena unta itu mendapat jatah minum bergilir. Satu hari sumber air dikhususkan untuk si unta. Besoknya barulah warga mengambil air dari sana. Demikian bergilir satu hari untuk si unta, satu hari untuk warga. Mereka orang-orang kafir pun berencana membunuh si unta. Pertemuan digelar untuk membuat makar. Mereka saling memberikan pendapat bagaimana cara membunuh si unta.
Kemudian muncullah kesepakatan bahwa akan ada 9 orang yang membunuh unta mukjizat Nabi Saleh. Keesokan pagi makar itu pun dilaksanakan. 9 orang celaka itu menghadang si unta. Seorang di antaranya meluncurkan anak panah hingga menancap ke betis si unta. Tumbanglah hewan ajaib mukjizat dari Allah. Lalu di antara 9 orang itu muncul satu orang yang paling celaka, Qudar bin Salif. Ialah yang membunuh unta dengan sekali tebasan pedang. Unta itu pun tak lagi bernyawa. Betapa sedih Nabi Soleh ketika mendapati unta mukjizat dibunuh kaumnya. Sang Nabi begitu kecewa karena umatnya lah yang meminta unta itu, namun mereka pula yang membunuhnya. Mereka janji akan beriman, namun mereka pula melanggarnya. Maka tak ada lagi yang bisa dilakukan Nabi Soleh kecuali memperingatkan akan datangnya azab. Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan, ujar sang Nabi. Setelah 3 hari berlalu, kaum Samud ditimpa suara petir yang sangat keras dari langit, serta bumi yang bergoncang sangat keras. Mereka kaum kafir binasa tak tersisa, kecuali Nabi Soleh dan pengikutnya yang beriman. Mereka telah menyelamatkan diri sebelum azab tiba. Azab yang tak kalah mengerikan lebih dulu terjadi pada 9 orang pembunuh unta. Mereka semua ditimpa batu besar hingga tewas mengerikan. Peristiwa ini bahkan lebih dulu terjadi sebelum Allah menimpakan azab kepada seluruh kaum Samud. Namun kaum Samud tetap tak peduli pada ancaman azab Nabi Saleh. Kota Madain Saleh hancur sehancur-hancurnya. Tidak ada yang tersisa kecuali puing-puing berserakan sebagai peringatan untuk umat berikutnya, yakni peringatan agar hanya menyembah Allah saja dan menaati perintahnya. Rasulullah pernah suatu kali melewati kota yang hancur tersebut. Beliau kemudian meminta para sahabat agar menangis saat melewatinya dan tak meminum air yang mengalir di sana. Beliau SAW bersabda, "Janganlah kamu masuk ke perkampungan kaum yang diazab ini kecuali dalam keadaan menangis. Jika tidak bisa menangis, maka janganlah memasukinya agar tidak menimpa kamu apa yang menimpa mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.